Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Jelas kali ini sepertinya Jimmy membuat pilihan yang tepat. Setidaknya menurut pendapatnya, dia tidak memiliki kekurangan. Jadi secara alami seharusnya Xiaoyan akan menanyakan banyak pertanyaan padanya. Hanya saja pada saat ini Xiaoyan sepertinya masih acuh tak acuh dan hanya melihat ke depan tanpa mengucapkan sepatah kata pun dari mulutnya. Namun selama perjalanan ini, tim Xiaoyan juga telah tumbuh menjadi lebih kuat tanpa disadari. Selain Zhonggu, Long Biao, dan Jin Doming, sekarang ada lagi si Xiao dan Jimmy. Tentu saja bagi Xiaoyan, sebenarnya bisa meninggalkan orang-orang ini untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari berbagai masalah sampai batas tertentu. Tapi karena Jimmy sengaja berkomplot melawan Xiaoyan, maka Xiaoyan harus membuat Jimmy membayar harganya. Jelas masalah ini bukan karena Xiaoyan berhati lembut, tapi karena segala sesuatu yang di sini cukup aneh. Seperti yang dikatakan Jimmy bahwa tempat ini hanyalah sebuah ilusi. Karena kata ilusi ini tentu tidak sesederhana kelihatannya. Oleh karena itu, Xiaoyan juga tidak boleh meremehkan apa yang dikatakan Jimmy. Bahkan keberadaan di sini tidak nyata. Adapun pemahaman Xiaoyan tentang ilusi ini sejak memasuki di dunia kuno Dewa Iblis Abadi. Setelah dia mengalaminya hingga saat ini, Xiaoyan selalu merasa aneh karena sepertinya semua yang terjadi adalah antara kenyataan dan ilusi. Namun saat Xiaoyan sedang dalam perjalanan ke Istana Wundian, Xiaoyan juga tidak mengatakan apapun. Hanya saja pikirannya terus bergerak mengingat semua yang telah terjadi sebelumnya. Pada akhirnya, Xiaoyan hanya memikirkan satu masalah. Apakah klan Jimmy benar-benar musnah? Mungkin jawaban dari pertanyaan ini terkait dengan segala sesuatu yang dialami di seluruh dunia Dewa Iblis Abadi. Sehingga Xiaoyan merasa bahwa dunia ini mungkin sangat berbeda dari yang dibayangkannya. Karena bagi Xiaoyan yang juga memiliki kekuatan untuk merebut tubuh dari klan Jimmy, sangat sulit baginya untuk percaya bahwa klan Jimmy yang memiliki kemampuan mengerikan seperti itu bisa punah begitu saja. Memikirkan hal ini, mata Xiaoyan juga menjadi rumit, yang membuat Xiaoyan menjadi semakin pendiam. Sehingga semua orang yang melihat ekspresi Xiaoyan yang dingin, tidak ada yang berani berbicara. Bahkan Long Biao yang biasanya paling banyak berbicara, tidak berani mengatakan apapun. Saya khawatir klan Jimmy tidak sesederhana seperti yang saya bayangkan. Hal yang sama berlaku untuk dunia kuno Dewa Iblis Abadi. Adapun keberuntungan yang diberikan kehendak dunia kuno Dewa Iblis Abadi mungkin diturunkan kepada saya untuk membiarkannya saya pergi dari dunia besar ini cepat mungkin. Setelah berpikir sejenak, mata Xiaoyan menjadi semakin suram. Jika saja klan Jimmy tidak benar-benar punah, kekuatan klan ini pasti telah menyebar. Mereka seperti wabah. Setelah mereka mewarisi ingatan orang yang tubuhnya diambil sebagai avatarnya, sehingga lebih sulit lagi untuk dideteksi oleh orang lain. Jadi ada kemungkinan setelah dunia besar ini telah lenyap, seluruh dunia kuno Dewa Iblis Abadi telah berubah menjadi dunia yang sangat besar. Xiaoyan tiba-tiba merasa ngeri ketika dia memikirkannya dengan hati-hati. Bagaimanapun klan Jimmy memiliki kekuatan untuk merebut tubuh, dan Xiaoyan juga memiliki kekuatan yang kuat untuk merebut tubuh. Jika dia ingin benar-benar memusnahkan klan Jimmy sepenuhnya, maka tingkat kesulitannya tidak terbayangkan. Namun, meskipun Xiaoyan telah membuat tebakan berani, Xiaoyan juga selalu merasa bahwa ada yang salah dengan penghalang dunia. Di dunia kuno Dewa Iblis Abadi, dan Xiaoyan khawatir masalah itu pasti bukan berasal dari dunia luar, tapi pasti ada masalah luar biasa di dalamnya. Tapi karena saya tidak tahu banyak dalam masalah ini, jadi sebaiknya saya terus melanjutkan untuk melihat apalagi yang bisa saya temukan di dalamnya. Terlepas dari apakah tempat ini nyata atau sebuah ilusi.
Setelah masuk ke tempat ini dan mengalami beberapa pertempuran, Xiaoyan masih mendapat banyak keuntungan karena dia memperoleh keterampilan bertarung tingkat kuno yang sunyi. Tebasan Qian Qiu bahkan dalam pertarungan sengit dengan Guan Ji, Xiaoyan juga mendapatkan pencerahan bagaimana cara menggunakan tubuh dewa asli lebih jauh. Jadi secara keseluruhan masih ada kemajuan besar dalam perjalanan ini. Hanya saja setelah keberuntungan yang diberikan kehendak dunia kuno Dewa Iblis Abadi menghilang, kekuatan Xiaoyan juga telah kembali ke keadaan semula. Namun dibandingkan sebelumnya, Xiaoyan masih bisa merasakan peningkatan kekuatannya. Namun selain peningkatan sarana, tentu saja Xiaoyan juga sangat berharap bahwa kekuatannya sendiri bisa lebih ditingkatkan. Karena sebelum Xiaoyan bisa meninggalkan dunia kuno Dewa Iblis Abadi, Xiaoyan memiliki tujuan Xiaoyan. Setidaknya dia bisa menerobos keabadian Kaisar langkah ke-8. Hanya saja sebuah terobosan semacam ini sekarang bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh Xiaoyan dengan bekerja keras. Karena Xiaoyan tidak lagi seperti makhluk keabadian Kaisar atau dewa pertempuran biasa, yang hanya dengan menyerap sumber energi yang cukup, mereka dapat membuat terobosan. Bagaimanapun terobosan keabadian Kaisar membutuhkan keberuntungan yang cukup. Meskipun sebenarnya Xiaoyan memiliki keberuntungan dunia sensi, secara logika Xiaoyan tidak kekurangan apapun dalam hal keberuntungan. Namun kekuatannya masih berkembang secara perlahan sehingga akhirnya Xiaoyan menyadari alasannya. Meskipun Xiaoyan memiliki keberuntungan dunia sensi, tapi sarana dan kekuatan tempur Xiaoyan sendiri sebenarnya tidak bisa mengimbangi kekuatannya Xiaoyan sendiri. Jadi jika Xiaoyan ingin menerobos, dia harus memiliki lebih banyak sarana yang lebih kuat. Karena keterampilan bertarung yang digunakan Xiaoyan sebelumnya, kebanyakan dari mereka sudah tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan ranah Xiaoyan sendiri. Karena keterampilan bertarung di tingkat kuno yang dimiliki Xiaoyan terlalu sedikit. Jika Xiaoyan tidak memiliki kemampuan bertarung yang cukup kuat, maka itu akan sulit bagi Xiaoyan untuk mengekspresikan ranahnya sendiri. Oleh karena itu, Xiaoyan selalu merasa bahwa dia selalu kekurangan kemampuan. Jelas, selain Xiaoyan bisa tumbuh hanya dengan kekuatan sendiri. Selain keterampilan bertarung yang diberikan oleh Yang Mulia yang semakin kuat, hanya ada sedikit keterampilan bertarung yang benar-benar dapat mengimbangi kekuatan Xiaoyan. Jadi seharusnya terobosan Xiaoyan selanjutnya dan apa yang disebut penciptaan, faktanya itu untuk mendapatkan keterampilan bertarung tingkat kuno yang diwariskan kepadanya. Tepat ketika Xiaoyan sedang berpikir, tiba-tiba mereka telah sampai di tempat di mana istana Wundian berada. Tanpa mereka sadari, mereka sudah terlalu lama tidak bepergian ke dunia yang begitu besar. Segera si Xiao yang memimpin jalan melambatkan kecepatannya. Adapun Xiaoyan selama perjalanan ini, dia juga membuka peta untuk memastikan bahwa si Xiao tidak memimpin jalan secara sembarangan. Karena tempat di mana mereka berada hanyalah sebuah tempat yang dipenuhi dengan kehancuran. Karena ada juga langit yang dipenuhi pasir kuning. Bahkan ada batu-batu besar berdiri sejauh mata memandang dan mereka juga dapat melihat ada berbagai senjata yang rusak sehingga terlihat sangat menakjubkan. Adapun senjata-senjata ini mereka juga memiliki urusan yang cukup besar karena semuanya senjata itu berukuran setengah dari puncak gunung. Selain itu, jika perhatikan lebih dekat, ada sebuah bongkahan batu yang menjulang tinggi, yang tidak hanya tidak tertata rapi, tetapi juga tampak berwarna kuning putih. Namun semua orang segera menyadarinya. Setelah mereka mendekat, dan ini bukanlah bongkahan batu besar, melainkan sebuah kerangka cukup besar. Bahkan sebagian kerangka besar tersebut juga terkubur di pasir kuning, sehingga tampak seperti puncak gunung yang menjulang tinggi. Setelah semua orang melanjutkan perjalanan ke depan, apa yang dilihat semua orang di depan mereka? Bahkan lebih mengejutkan karena tempat di mana mereka berada terlihat seperti sebuah lubang besar, sehingga pandangan mata semua orang menjauh.
Akhirnya Xiaoyan dan yang lainnya dapat melihat dengan jelas bahwa kerangka itu sangat besar dan sekarang mereka tepat berada di rongga mata kerangka tersebut. Karena ukurannya sangat besar sekali sehingga mereka merasa berada di sebuah lubang. Adapun Xiaoyan, sebelumnya dia sudah menyadarinya, namun yang membuat pupil matanya tiba-tiba menyusut adalah dibandingkan dengan keterkejutan yang dilihat semua orang, Xiaoyan bisa merasakan keinginan yang datang dari kerangka ini. Cepat pergi! Orang-orang saya, cepat pergi! Jangan masuk, cepat pergi! Ayo, serahkan tubuh Anda kepada leluhur. Biarkan leluhur ini membalas darah dan kebencian klan kita. Sejak Xiaoyan memasuki tempat ini, suara samar ini bergema di benak avatar dewa asli. Dan pesan ini datang dari segala arah. Seolah-olah beberapa suara itu menyarankan Xiaoyan untuk pergi. Karena ada yang ingin merebut avatar dewa asli. Mendengar itu, Xiaoyan merasa ngeri saat ini. Jika tempat ini nyata, maka Xiaoyan tidak tahu sudah berapa banyak orang kuat dari klan dewa asli yang telah terbunuh di tempat ini. Karena di seluruh gurun ini, semua yang terkubur adalah tulang belulang orang-orang dari klan dewa asli, yang menunjukkan kekuatan klan Jimmy sangat tidak terduga. Bahkan para orang kuat dari klan dewa asli pun seperti mainan di tangan klan Jimmy. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak bisa mempercayainya, karena klan yang begitu kuat akan dimusnahkan dengan mudah. Jadi jika klan ini tidak menghilang, maka kemungkinan besar mereka akan kembali. Memikirkan hal ini, Xiaoyan sudah memiliki tebakan yang berani di benaknya. Namun meskipun Xiaoyan sudah dapat menebaknya, Xiaoyan masih belum dapat memastikan tentang apa yang dipikirkan saat ini. Jadi Xiaoyan masih membutuhkan pemahaman yang lebih lanjut, sehingga Xiaoyan dapat menentukan tindakan seperti apa yang harus dia lakukan. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.